Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan video ketiga ya. Di sini kita akan belajar bagaimana melihat apakah model penelitian kita itu layak digunakan atau model sebaliknya model penelitian kita itu tidak layak digunakan. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kontribusi variabel bebas terhadap pengaruhnya ke variabel terikat. Langkah pertama, sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa uh, nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas itu X1 adalah 0, B, X1 adalah 0,129, X2 variabel X2 0,406 dan B3 adalah 0,421. Di sini ada interpretasinya. Nah, untuk melakukan konfirmasi kita bisa menggunakan aplikasi SPSS, hidupkan aplikasi SPSS. Sebelum itu kita masuk ke uji kelayakan model atau uji F atau fit test. Jadi di sini adalah jadi sebelum kita mau melakukan menentukan koefisien determinasi, kita melihat dulu apakah model kita ini sudah layak digunakan atau belum. Nah, oleh sebab itu untuk menguji kelayakan model kita harus menggunakan tabel ANOVA. Di sini ada tabel ANOVA, kita copy aja tabel ANOVA ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini tabel ANOVA-nya. Nah, di sini kita cari dulu adalah eh, jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan ini rumusnya adalah sigma Y kuadrat ya. Sehingga kita bisa memperoleh sigma Y kuadrat tadi di sini. Sigma Y kuadratnya ini kita sigma Y kuadrat 8.903. Oke, berarti cocok ya. Ini cocok dengan ini. Oke. Ya, dan dulu, kemudian sudah itu JKS jumlah kuadrat regresi dulu. Rumusnya adalah B1 kali B1 sigma dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma B2 dikali sigma X2 kuadrat ditambah B3 dikali sigma X3 kuadrat. Nah, di sini kita memudahkan perhitungan, kita pindahkan saja tabel ini ya. Perhitungan kita ini ke bawah supaya kita tidak perlu lagi melakukan pencarian ke atas. Di sini ini sama dengan B1 sudah kita peroleh. B1 dikali sigma X1Y sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat ditambah B3 dikali sigma X3 kuadrat. Kita enter sehingga dapat nilainya 8.900. Sebentar ya. Ini ada sedikit kekeliruan. Baik, tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi di sini B1 dikali sigma X1Y tambah B2 kali sigma X2Y ditambah B3 dikali sigma X3Y. Ini kita ulang kembali.
Ini kita copy supaya tidak, ini aja kita copy ya. Oke. Sini A, B1, B2, dan B3. Biar gampang kita nggak ke atas ya. Jadi kita tinggal kalikan saja sama dengan B1 dikali dengan sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y ditambah B3 dikali sigma X3Y. Oke, nilainya sama ya. Sama dengan ini. Langkah selanjutnya kita hitung JKS. JKS sama dengan JKT dikurang dengan JKR. Nah, ini kita tinggal kurangkan saja. 8.900 dikurang dengan 5756. Dapat 3.000 sekian. Ini nilainya sama dengan ANOVA yang ada di perhitungan SPS Excel. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung derajat bebas sisa atau degree of freedom. Derajat bebas yaitu degree of freedom ya dalam kurung DF. Nah, ini yang pertama adalah derajat bebas total atau kita singkatkan dengan DBT. Nah, untuk DBT sendiri adalah rumusnya N dikurang 1. Ini N-nya N kita adalah 123, kita kurang 1 sehingga dapat 122. Kemudian derajat bebas regresi atau DBR. Nah, untuk DBR rumusnya adalah banyak variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3. X1-nya apa? Nah, di sini kita copy aja ini. Sehingga banyak variabel bebas kita. Yaitu sebanyak 3 variabel. Jadi sama dengan artinya di sini K sama dengan 3. Selanjutnya derajat bebas sisa atau DBS. Nah, untuk DBS kita bisa menghitung rumusnya DBT dikurang dengan 3. Kurang dengan DBT dikurang dengan 3. Dapat 119. Sehingga di sini ini 122, ini 119, di sini 3. Ya, jumlah variabel bebas kita 3. Oke, jadi di sini perhitungan kita sudah tepat ya. Oke, sini 3, ini 122. Di sini regression 3. Kemudian di bawahnya residualnya 19. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat ring. Rata-rata
jumlah kuadrat regresi atau RJKR. Nah, itu rumusnya adalah RJKR sama dengan JKR di bawahnya ya kita buat ya. RJKR sama dengan JKR dibagi dengan JKT. Nah, ini JKR kita sudah kita peroleh dibagi dengan JKT. Oh, regresi kita, maaf ya, JKR dibagi dengan, bukan JKT, dibagi dengan, maaf, ini saya koreksi, dibagi dengan DBR, derajat bebas regresi. Berarti di sini 5.756 kita bagi dengan 3. Oke, dapat 1.900. Oke. Berarti hasilnya sama dengan yang ada di tabel ANOVA. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung rata-rata, ini kita copy aja ya. Rata-rata jumlah kuadrat sisa atau RJKS. Nah, untuk RJKS rumusnya RJKS sama dengan JKS dibagi dengan DBS. Ini kita tinggal membagi aja JKS-nya dibagi dengan DBS. DBS kita 119, dapat 26, ambil 3 belakang koma ya. Oke, ini dia. Ini sama dengan ini. Ambil juga 3 belakang koma. Oke, sehingga hasilnya akurat. Nah, untuk mengetahui uji kelayakan model di sini, uji kelayakan model burung uji F. Nah, itu adalah kita harus menghitung F hitung. Kita buat hipotesis dulu ya. Penentuan hipotesis. Nah, di sini kerangka hipotesisnya H0, artinya model penelitian layak digunakan. Sedangkan H alternatif itu artinya adalah model penelitian tidak layak digunakan. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita melihat berapa F hitungnya. F hitung ini ya, kita buat kriteria dulu. Kriterianya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka model penelitian layak digunakan. Oke, sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka model penelitian tidak layak digunakan. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita cari F hitungnya. F hitung ini sama dengan RJKR dibagi dengan RJKS. Kita peroleh hasilnya RJKR 1918 kita bagi dengan 26,439. Diperoleh dapat 75, sangat tinggi sekali ya. Berarti model kita ini sangat layak digunakan untuk proses selanjutnya. Berarti di sini kesimpulan
Kita bandingkan dengan F hitung. Rumusnya kita bandingkan dengan F tabel. Kita cari F tabel dulu. F tabel rumusnya adalah alfa dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena uji dua sisi. Kemudian pembilangnya adalah RJK, pembilangnya adalah dBs, penyebutnya adalah dBs. Ya. Nah, kita harus melihat tabel T-nya, kita download di internet aja. Tabel F, dari sini. Oke. Kita lihat tabel F-nya. Oke, nah di sini ada uji tabel F ya. Jadi kalau rekan cara membaca F tabel itu gampang. Nah di sini ada alfa, 0,05 karena kita menggunakan uji dua sisi, berarti apa namanya alfanya tetap 0,05 ya. Maaf ini saya koreksi, berarti alfanya tidak boleh kita bagi dua. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa alfa ya, atau tingkat ya, apa namanya tingkat keyakinan kita 95%. Nah, kita lihat tadi jumlah variabel bebas kita merupakan DBR sebanyak 3. Kita lihat kolom 3 kolom ke kanan, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi berada di sini ya, di kolom ketiga. Kemudian apa namanya DBS-nya 119, berarti kita harus melihat sebanyak 119 di sini. Nah, karena di sini tidak ada, kita bisa menggunakan perhitungan manual untuk mencari T-tabel. Caranya, caranya ya, karena di sini keterbatasan tabelnya hanya memuat 100 sampai dengan 100 ya. Jadi kita menggunakan perangkat Excel di sini ya. Cara mengetahuinya kita bisa menggunakan F inverse. Di sini ada F inverse. Ini adalah F tabel artinya ya. Nah, di sini kita masukkan probability-nya yaitu alpha 5%. Kalau alpha 5% berarti 0,05. Kemudian degree of freedom adalah tingkat tingkat keyakinan. Yang pertama itu adalah jumlah variabel bebas atau jumlah variabel terikat, jumlah variabel bebas atau kita sebut dengan derajat bebas regresi yaitu 3. Kemudian di sini degree freedom 2 adalah derajat bebas sisa. Derajat bebas sisanya sebanyak 119. 119. Di sini kita peroleh F tabelnya sebesar 2,681. Ini kita pindahkan. 2,681 ya betul 2,681. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya, di statistik Excel sebenarnya sudah lengkap, sebagian sudah lengkap untuk mencari. Nah sekarang kita tinggal bandingkan saja F tabel dengan F hitung. Kesimpulannya karena F tabel lebih besar daripada F hitung. Oke, maaf, karena F hitung yaitu sebesar 72,581 itu lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 2,681, maka
model penelitian yaitu dalam kurung pengaruh ini kita copy aja, pengaruh X1 yaitu kompetensi dosen mengajar, X2 yaitu X2-nya di sini. X2-nya absen dan ketepatan waktu, ya, absen dan ketepatan waktu, dan X3 adalah ujian dan tugas terhadap Y, yaitu Y-nya adalah hasil evaluasi belajar mahasiswa. Hasil evaluasi belajar mahasiswa adalah layak digunakan. Di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi kalau rekan-rekan untuk melakukan penelitian, rekan-rekan bisa ya. Oke. Kita Oke. Itu ya. Oke. Kalau sudah lolos UGF, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan uji menentukan koefisien determinasi. Nah, langkah untuk menentukan berapa besaran koefisien determinasi, kita bisa menggunakan koefisien determinasi dalam kurung R square. Nah, di sini peringatan ya, karena kita menggunakan variabel lebih dari satu variabel, karena kita menggunakan variabel bebasnya lebih dari satu variabel bebas, berarti kita menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan. Dalam kurung adjust R square. Ya. Nah, untuk menentukan adjust R square, langkah pertama kita harus menentukan R square-nya dulu. Ya, jadi kita harus mendapatkan R square. Bagaimana cara mendapatkan R square? Nah, untuk mendapatkan R square, baik untuk menentukan adjust R square, kita tinggal copy aja yang ada di sini. Jadi rekan-rekan ketik aja di Google Search, kemudian pergi ke gambar di sini ya, ke gambar, ketik aja menghitung aja R square, kemudian cari gambar seperti ini. Nah, ini tinggal copy aja, kita pindahkan ke sini. Kita perkecil. Nah, di sini sudah diketahui ya, adjust R square sama dengan 1 dikurang, berarti ini sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang adjust R 1 di sini, berarti ini dalam kurungnya 2 kali 1 di, kita langsung dapat nilainya aja ya, 1 dikurang dalam kurung 2 kali 1 dikurang R square, sudah kita peroleh tadi. Oh ya, kita cari R square dulu ya, maaf, ini berarti kita harus mencari R square-nya dulu. Baik, jadi R square gampang rumusnya. R square rumusnya adalah JKR, jumlah kuadrat regresi, dibagi dengan, kita bagi dengan sigma
Y kuadrat. Ini sama dengan uh, JKR-nya tadi, JKR-nya 5756, kita bagi dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 8900. Ini kita bagi dengan 8900. Dapat 0,64. Kita lihat dulu ininya ya. Jadi R square-nya betul di sini. Ya, sama ya. Jadi ini 0,6466. 0,6466 sama. Kalau sudah sama hasilnya, ini kita jadikan 4 angka belakang koma. Kemudian baru kita peroleh adjust R square ya, dengan menentukan selanjutnya mencari R square. Caranya adalah tinggal kita masukkan aja sama dengan 1 dikurang dalam kurung 2 kali kurungnya. 1 dikurang R square 0,6. Kemudian dikali dengan dalam kurung N-nya tadi N-nya adalah 123. Berarti N-nya 123 yang ini. Kita kurangkan dengan 1. Kemudian ini kita bagi dengan N-nya 100 tadi ya. N-nya adalah 123. Kita kurangkan lagi dengan P atau K, jumlah variabel bebas. K-nya 3 dikurang dengan 1. Sehingga diperoleh adjust R square-nya 0,6377. Kita bandingkan adjust R square-nya di sini 0,63. Oke, berarti sama ya. Nah, karena dia sama, kita tinggal membuat interpretasinya. Ya. Karena apa namanya, koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0, atau kita sebut dengan adjust R square sebesar 0,6377. Artinya variabilitas variabel bebas variabel terikat, yaitu Y dalam kurung evaluasi belajar, hasil evaluasi belajar, itu maaf, ini kita rubah aja ya. Kontribusi variabel bebas, apa saja variabel bebasnya, ini copy aja ini.
terhadap variabilitas terhadap ini kita buat di bawah aja ya, terhadap variabilitas variabel terikat yaitu Y dalam kurung hasil evaluasi belajar sebesar uh, sebesar berapa sih? 36 63,77% atau 0,6377 ya. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,23% atau 0,3623 merupakan kontribusi variabel lain di luar variabel bebas yang dimasukkan ke dalam. Jadi bisa jadi X4, X5 dan seterusnya yang tidak kita uji dalam penelitian karena kita hanya menguji 3 variabel bebas yaitu X1 kompetisi dosen mengajar, X2 adalah absensi dan ketepatan waktu, X3 adalah ujian dan tugas. Jadi hanya itu yang kita uji. Bisa jadi ada variabel lain. Nah, itu kontribusi 3 variabel ini sebesar 63,77%. Jadi itu merupakan apa namanya koefisien determinasi yang disesuaikan itu fungsinya ya. Jadi koefisien determinasi yang disesuaikan itu menguji seberapa besar menentukan seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Baik rekan-rekan semua, mungkin itu perhitungan terkait dengan uji F dan uji P. Nah, sekarang kita membuktikan dengan menggunakan SPSS ya. Tinggal kita apa aja buka aplikasinya. Nah, dari aplikasi SPSS ini kita tinggal masukkan data variabel X1, X2, X3. Di sini kita kopikan saja, pindahkan ke SPSS. Oke. Pastikan variabel view-nya dirubah. Sini adalah apa namanya? Kompetensi dosen mengajar KDM. Ini adalah apa tadi itu? Absensi dan ketepatan waktu AKW. Kemudian ujian dan tugas, kemudian hasil evaluasi belajar. Untuk desimalnya kita jadikan 0 saja. Sini kita buat kompetensi dosen mengajar, kemudian di bawahnya absensi dan ketepatan waktu. Kemudian di bawahnya ujian dan tugas. Yang terakhir adalah hasil evaluasi belajar. Kemudian di sini kita jadikan scale semuanya karena data kita adalah berbentuk skala. Kalau sudah kita pilih data, ini datanya sudah berubah. Kalau mau rekan merapikan datanya tinggal kita sortir aja.
Oke. Kemudian kita pilih analyze, pilih regression linear. Nah, hasil evaluasi belajar kita pindahkan ke dependen, kompetensi dan absensi kita pindahkan ke independen. Nah, pastikan statistiknya kita centang model R-square change dan confidential interval 95%. Kemudian kita klik OK. Sini kita peroleh nilainya, ya, R-square-nya adalah 0,638. Kita pindahkan aja dulu ya. Pindahkan ke Oke, ini kalau seandainya kita jadikan 3 belakang koma, jadi 0,638, ini 0,4647. Jadi ini sama ya, ini sama dengan perhitungan kita. Oke, kemudian kita lanjut ke SPSS untuk mencari tabel ANOVA. Di sini tabel ANOVA juga kita samakan. Kita pindahkan ke SPSS. Ini aja. Sini aja. Bentar. Oke. Nah, ini kita tabel ANOVA tadi ya. Kita samakan aja. Hasilnya sama nggak dengan ini? Sama nggak dengan tabel ANOVA di SPSS? Kita bandingkan aja. Totalnya 8.903, sini 8.903 cocok. Kemudian residualnya regresinya 5756, sini 5756 cocok ya, 5756. Kemudian JKS-nya 3.146. Sedangkan di sini 3.146. Sama cocok ya. Oke, kemudian sudah itu DF-nya 3, 119 residualnya. Kemudian derajat bebas totalnya 122. Cocok. Kemudian square-nya 1918 atau ini RJKR-nya 1918. RJKS-nya 26,439 cocok. 26,439. F hitungnya ini 72,581. Di sini F hitung kita 72,581. Oke, berarti tidak ada perbedaan ya antara perhitungan Excel dan perhitungan SPSS. Kemudian kita tentukan koefisiennya. Kopikan aja koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya nilai B ya. Nilai B-nya itu 0,7. Ini tadi kita pindahkan aja. Kita bandingkan aja dengan ini. Oke, ini interceptnya 0,707, betul. Kemudian kompetensi dosen mengajar X1 0,128 cocok. Dosen 0,129. B2 0,406 sini cocok, dan B3 0,421 cocok. Jadi tidak ada perbedaan. Berarti perhitungan kita sudah benar. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Perhitungan rekan-rekan sudah bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui pertama
apakah modelnya layak digunakan. Yang kedua, bagaimana kontribusi variabel bebas menerapkan variabel terikat. Ya, apakah memiliki kontribusi yang signifikan atau tidak. Oke, itu saja. Kita sambung ke pengujian terakhir, yaitu uji parsial, yaitu menjawab hipotesis tentang uh, model yang telah kita buat. Ya, jadi hipotesis ini yang akan kita jawab. Bagaimanakah pengaruh, apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y, apakah terdapat pengaruh X2 terhadap Y, apakah terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Nah, dari ketiga variabel bebas itu mana yang memiliki pengaruh yang signifikan? Ya, nanti itu ya akan kita kerjakan, uh, akan kita kerjakan, uh, akan kita kerjakan secara apa namanya pada pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung ke pembelajaran keempat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan.